Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiana US, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Mojodeong 4, Kabupaten Sragen. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, beserta implementasinya di sekolah saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah merupakan taman yang menyenangkan. Taman berarti sebuah tempat bermain, teduh, tenang, dan tentunya menyenangkan. Anak-anak senantiasa gembira berada di taman. Mereka dengan senang hati menghabiskan waktu di taman. Ki Hajar ingin konsep pendidikan seperti sebuah taman. Pendidikan haruslah menyenangkan. Belajar adalah proses kegembiraan. Beliau juga menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan. Pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ada 3 unsur utama dalam pendidikan, yaitu guru, siswa, dan sekolah. Ki Hajar Dewantara menganalogikan ketiga unsur tersebut seperti aktivitas seorang petani. Guru diibaratkan sebagai petani, siswa sebagai benih tanaman, dan sekolah sebagai lahan pertanian. Seorang petani pada hakikatnya kewajibannya sama seperti guru. Petani hanya menuntun tumbuhnya benih tanaman. Tanaman akan menjadi tanaman yang subur tergantung bagaimana kondisi lahan pertanian dan cara petani merawatnya. Hal itu sama dengan siswa-siswa akan berhasil atau berkarakter tergantung bagaimana guru dalam mendidiknya serta kondisi lingkungan sekolahnya. Guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang bisa menuntun anak layaknya seorang petani yang mampu merawat benih tanaman. Sosok yang bisa menuntun anak layaknya seorang petani yang mampu merawat benih tanaman. Proses menuntun ini, anak diberi kebebasan, tapi sebagai pamong, guru memberikan tuntunan dan arahan supaya anak tidak kehilangan arah dan dapat membahayakan dirinya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Disado dari buku Dewantara yang terbit tahun 1961, halaman 20. Semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo. Di depan memberikan teladan. Makna dari semboyan yang pertama ini yaitu memberikan sebuah arah pemikiran pada seorang guru. Guru dituntut mampu mengayomi dan membentuk karakter dalam diri siswa agar bisa bertanggung jawab, jujur, menghargai, disiplin, serta kompeten dalam bidang-bidang pendidikan, dan peduli, yaitu toleran dan bergotong royong. Ing Magyo Mangunkarso. Semboyan yang kedua ini memiliki arti di tengah memberikan semangat atau ide-ide. Seorang guru memiliki hak dan peran penting dalam pendidikan, yaitu memberikan petikan semangat serta stimulus agar tercipta prakarsa dan ide dalam diri setiap siswa dalam proses pembelajaran. Semboyan yang ketiga ini tentunya sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan.
bahwa seorang guru atau pendidik dengan kewibawaan yang dimilikinya mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh yang baik kepada anak-anak didiknya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Implementasi pemikiran Ki Hajar menuntun dan mengarahkan murid sesuai bakat, minat, dan kebutuhan. Yang pertama, mengadakan pelatihan komputer. Yang kedua, program baca tulis Al-Quran dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, pelajaran olahraga, yaitu pelatihan bola voli kepada siswa-siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. Melatih karakter murid dengan kegiatan pembiasaan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mengadakan sholat berjamaah. Yang kedua, saling menghormati. Hal ini diwujudkan dengan memberi salam kepada guru. Yang ketiga, melatih disiplin pada anak dan budaya antri. Dilaksanakan pada saat baris berbaris sebelum masuk kelas. Membentuk jiwa dan watak peserta didik. Watak yang pertama yaitu peduli. Kegiatan yang kita lakukan adalah berbagi makanan kepada teman. Kedua, kerja bakti sekolah. Dari kegiatan ini, kita mengajarkan kepada anak akan pentingnya kerjasama dan gotong royong. Karena sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan dengan bergotong royong, pekerjaan yang berat menjadi ringan. 3. Memberikan tanggung jawab kepada peserta didik dengan memberikan piket kelas yang dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jadwal. Membimbing untuk meraih prestasi. Sudah tugas kita sebagai guru untuk membimbing dan memberi semangat belajar kepada anak didik dalam pembelajaran. Dan tentunya memberikan apresiasi kepada anak didik yang mendapatkan prestasi. Bisa berupa reward yang nantinya akan diberikan saat upacara bendera. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang lain lebih terpacu dan termotivasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai guru dan anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk selalu mengupdate diri untuk menjadi lebih baik. Adapun kegiatan yang bisa kita ikuti, yang pertama, mengikuti diklat atau pelatihan secara luring atau luar jaringan. Yang kedua, mengikuti diklat secara daring. Yang ketiga, sesuai dengan kompetensi kita, yaitu kompetensi sosial, yaitu ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Di sini, contohnya yaitu aktif mengikuti kegiatan PKK. Dari pemaparan-pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia. Pendidikan harus berjalan seimbang dengan kebudayaan. Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Sekian pemaparan saya dalam video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.